Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya sebelumnya, saya sudah berbagi ya bagaimana tips untuk penyembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan bikin video untuk menjawab seputaran sensasi dari asam lambung GERD anxiety yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga bermanfaat, semoga saya bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin. Dan kembali saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Ayo, semangat ya. Yang pertama dari akunnya Aja Megawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Mas pernah merasakan dada seperti penuh? Pernah dan sering ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah periksa ke dokter ya, tidak didiagnosa ada sakit lain ya, teman-teman itu didiagnosanya mengalami gangguan asam lambung, GERD ya, pasti akan merasakan sering begah dan kembung. Dan cara saya bagaimana untuk meminimalisir sensasi itu? Karena sensasi itu akan mengiringi dengan cara saya menjaga pola makan saya. Jangan telat makan, hindari makanan-makanan pemicu asam lambung dan gas lambung ya, teman-teman ya. Terus yang kedua dari akunnya Enon Astuti. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah saya membaik. Semoga teman-teman yang tetap semangat ya, jaga kesehatan. Oh ya, terima kasih ya sudah memotivasi juga ya teman-teman yang lain ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah membaik juga ini ikut memotivasi ya. Berikutnya dari akunnya Citra. Mau tanya, apa ada yang rasakan telinga berdenging, terus sakit dalam, dan kayak kurang pendengaran? Mohon dijawab ya. Saya dulu setiap hari merasakan telinga berdenging ya teman-teman ya. Telinga berdenging, pendengaran seperti kurang, mata itu rabun ya teman-teman. Jadi mata itu seperti kayak buram gitu ya teman-teman ya. Itu saya dulu merasakan, dan itu menurut saya itu adalah dampak dari GERD, asam lambung yang sering reflux. Jadi kalau teman-teman juga sudah periksa dan teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, itu biasanya memang terdampak ya. Jadi telinga berdenging. Karena sering refluksnya asam lambung ya, pasti akan terdampak di area THT, tenggorokan, hidung, dan telinga. Kadang mata juga akan terdampak, pusing, keliengan ya teman-teman ya. Dan teman-teman coba usahakan ya untuk meminimalisir seperti ini, teman-teman jaga di pola makan. Terus ketika teman-teman itu setelah makan, jangan langsung tidur. Usahakan ada jeda ya, biar makanannya turun dulu ke usus ya. Kalau saya dulu menjaganya adalah minimal itu 2 jam saya baru tidur atau rebahan ya teman-teman ya. Dan biasakan ketika tidur itu, bantal itu agak ditinggikan untuk meminimalisir sering refluksnya asam lambung. Kalau sudah reflux, biasanya di area THT itu ya, pasti akan terdampak ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dimas Dimas. 3P itu apa Mas? 3P itu singkatan dari 3 pola hidup sehat ya. Jadi dari kita menjaga pola makannya ya, atau memperbaiki pola makannya, memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki pola pikirnya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, jika berkenan dan dirasa video-video saya bermanfaat, minta bantuan teman-teman supaya saya tetap semangat, di subscribe ya channel saya, dan aktifkan notifikasinya supaya nanti pas pada saat saya live dan teman-teman bisa bertanya langsung, dan insya Allah akan saya jawab ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan lebih bersemangat lagi dan bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan ini ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Kapten. Kak, kalau perut terasa panas itu kenapa ya Kak? Apa itu sensasi asam ya? Bisa karena sensasi asam lambung ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung, emah ya, gastritis, itu sering merasakan yang namanya panas ya. Kalau di lambung kita itu ada iritasi, luka, atau peradangan, biasanya kita itu sering merasakan sensasi di area perut ya. Perih ya, kadang selekit-selekit, terus kadang kembung, kadang begah. Dan untuk meminimalisirnya ya, dulu saya juga berobat ke dokter ya, tapi saya juga imbangi dengan herbal juga ya teman-teman. Dan dulu saya kebetulan cocoknya itu di pati angkrik untuk perawatan di lambungnya ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kita sudah diperiksa ya, ada ya peradangan atau ada luka lambung atau ada iritasi lambung, penting kita juga menjaga dari pola makan kita. Hindari dulu makanan-makanan yang terlalu pedas, terlalu kecut ya. Jadi hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung dan gas lambung ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Bang Does.
Makan apa Mas, sama yang mantang apa aja Mas? Sebenarnya untuk makanan atau makanan-makanan yang kita pantang janganlah dijadikan beban ya. Jadi ketika kita belum bisa menghindari makanan-makanan itu, minimal kita bisa mengurangi ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak minyak, jangan terlalu pedas, jangan terlalu kecut. Terus hindari dulu ya makanan-makanan pemicu asam lambung ya teman-teman ya. Contoh apa? Dari makanan itu ya hindari dulu kayak seperti kayak pete, jengkol, durian, terus makanan-makanan yang berbahan ketan ya. Saya dulu itu menghindari itu ya teman-teman ya. Terus sayuran-sayuran yang bisa memicu gas di lambung ya teman-teman. Contoh misalkan kayak kita makan kol ya, apalagi kol mentah itu biasanya kan langsung kembung ya teman-teman ya. Terus tauge ya, terus sawi hijau itu saya juga nggak cocok. Tapi tingkat kecocokan masing-masing orang bisa berbeda ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu mencoba makanan-makanan yang mungkin sudah dipantang, kok teman-teman itu masih merasakan kembung dan begah. Kembung dan begah itu memang mengiringi, sensasi-sensasi itu juga mengiringi, tapi minimal bisa mengurangi intensitas ya, intensitas sensasi itu. Yang kadang intensitasnya itu kuat ini sensasinya, kalau kita bisa menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung atau gas lambung itu ya, itu intensitas sensasinya saya yakin itu akan lebih turun ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi dari akunnya Ratu Rias. Terima kasih Bang, terima kasih banyak Bang, sangat membantu saya untuk penyembuhan. Oh ya, sama-sama. Lanjut lagi dari akunnya Hendy Anggara. Udah setahun saya belum sembuh-sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Amin. Amin ya. Saya doakan semoga lekas membaik dan sembuh. Teman-teman itu kalau sedang menjalani proses pengobatan, proses pemulihan, ya, proses penyembuhan dengan metode apapun, teman-teman itu harus hadapinya dengan kesabaran, ya, keikhlasan, ekstra sabar, ya teman-teman. Karena dalam kondisi kita dalam proses pemulihan, proses penyembuhan itu sifatnya itu bertahap ya, dan itu berproses. Jadi ketika kita itu selalu berharapnya, di pikiran kita selalu berharapnya itu cepat-cepat ya, cepat dan cepat-cepat, buru-buru kepingin sembuh, itu akan menjadikan beban pikiran kita. Secara tidak langsung pikiran kita itu semakin terbebani, sehingga apa ya teman-teman ya, justru asam lambungnya itu lama jadi ya normalnya ya teman-teman ya. Jadi seperti menghambat penyembuhan. Jadi hadapi saja dengan kesabaran dan keikhlasan. Untuk menghadapi gangguan ini dengan sabar dan ikhlas itu memang tidak segampang ketika saya ngomong harus sabar dan ikhlas. Ini juga perlu berlatih. Dimulai dari kita itu mensyukuri ya, perubahan sedikit demi sedikit itu kita syukuri. Lama kelamaan kalau kita sudah mulai bisa bersyukur, kita mulai bisa rileks, kita mulai bisa santai ya. Secara tidak langsung kinerja otak itu akan bisa maksimal melepaskan hormon-hormon yang baik ya untuk membantu proses penyembuhannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Abi. Bang, aku cuma kembung aja bang, yang lain nggak ada sudah. Nah ya, kalau tinggal kembung aja ya teman-teman, jaga di pola makannya ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kita sering telat makan ya. Kadang kita kan belum tahu ya jamnya ya. Mau 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau 4 jam sekali. Ketika di perut kita itu sudah terasa nggak nyaman, makan aja ya teman-teman ya. Nggak harus saya kan jamnya itu 3 jam sekali gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan tidak nyaman ya teman-teman itu coba makan aja. Walaupun sedikit-sedikit. Karena saya dulu menerapkannya itu juga sedikit-sedikit ya. Nggak langsung banyak ya teman-teman. Kita jangan terbelenggu atau kita jangan terbebani dengan saya harus 3 jam sekali, saya harus 2 jam sekali, saya harus 4 jam sekali. Kalau menurut saya jangan terbebani dengan itu. Karena dalam kondisi kita mengalami gangguan ini ya, itu bukan hanya dari faktor berapa jam kita makan ya. Karena baru 1 jam makan aja, ketika kita itu berpikirannya itu selalu tegang, selalu khawatir, selalu cemas ya, itu kan juga energi kita juga akan cepat dropnya. Kalau kita energinya cepat dropnya ya, terus kita juga di sini juga akan merasa nggak nyaman ya di area lambung. Jadi asam lambungnya itu jadi bereaksi ya. Ketika bereaksi ya teman-teman ya, terus di sini itu nggak ada yang dilumat ya, itu pasti akan terpengaruh ya teman-teman ya. Jadi kalau saya dulu menerapkan itu sering makan ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Jadi jangan langsung banyak, terasa nggak nyaman makan. Karena dalam kondisi kita mengalami gangguan ini, kita kan belum sepenuhnya stabil, kita belum bisa setel ya 2 jam sekali makan atau 3 jam sekali makan. Yang penting lakukan dengan rileks ya, dengan santai. Itu harus berlatih juga ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Lombok Sinaga.
Malam bang, malam juga. Udah lama sensasi jarang muncul. Tadi saya makan pisang sebelum makan siang. Kok perut mules dan kembung. Nah, ya coba kalau teman-teman sudah bisa mengamati ya munculnya sensasi. Wah ini karena kebiasaan saya yang berubah. Sebelum makan apa namanya nasi, saya sudah makan buah ya. Itu juga bisa ya mengakibatkan oh kayak rasanya mules, nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa ya mengamati seperti ini, usahakan teman-teman besok kalau mau makan buah itu setelah makan ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman ya, jika berkenan dan dirasa video-video saya bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman ya, minta bantuan subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya supaya pas pada saat saya live nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan dan teman-teman itu bisa langsung bertanya secara online ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mufayufid. Saya yang sulit hilang, belum sembuh, juga perut kembung. Nah, seperti tadi ya, yang sudah saya sampaikan ya, jadi perut kembung dan begah itu coba diperbaiki lagi di pola makannya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut akunnya Uceh. Aku udah 5 tahun sempat membaik, sekarang kambuh lagi, kambuh lagi, balik lagi, tapi malah makan mie. Tapi kadang nggak apa-apa, sebenarnya aku sakit GERD atau psikosomatik. Nah, gini ya teman-teman ya, kalau saya tidak bisa mendiagnosa dari jauh dan teman-teman juga usahakan ya, ketika teman-teman itu bingung ya, sebenarnya saya seperti apa, saya sakit apa sebenarnya, saya sarankan teman-teman itu periksa ke dokter dulu. Karena apa? Dalam proses kita menghadapi gangguan ini, dalam proses penyembuhan, dalam proses pemulihan ya, supaya mengurangi beban pikiran kita tidak bertanya-tanya, kita tidak kebingungan ya, penting sekali teman-teman itu konsultasikan dulu dengan ahlinya, yaitu ahli medis ya. Kalau teman-teman itu sudah menghubungi atau teman-teman itu sudah konsultasi ya ke dokter spesialis ya, kalau untuk masalah asam lambung GERD itu bisa ke dokter spesialis dalam dulu ya. Terus nanti kalau teman-teman ingin mengetahui kecemasan atau masalah kegelisahan dan sebagainya, teman-teman juga bisa konsultasikan dengan psikiater ya. Tapi biasanya nanti kalau sudah ke dokter nanti akan diarahkan ya teman-teman ya, teman-teman itu harus ke spesialis mana. Jadi penting sekali untuk mengetahui apakah saya seperti ini atau seperti itu, walaupun kadang kita itu merasakan oh ya sensasinya sama, oh ya sensasinya sama. Ketika kita sudah periksa ke dokter, oh kamu mengalami gangguan asam lambung, tapi kita masih nggak percaya juga, enggak ah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu masih ragu, cek semuanya ya, ke dokter spesialis dalam monggo silahkan, ke psikiater monggo silahkan, ke dokter saraf itu monggo silahkan. Nanti ya teman-teman ya, biasanya kalau teman-teman itu sudah periksa ke sana kemari, teman-teman itu akan mulai menyadari bahwa oh ya memang gangguan asam lambung GERD itu seperti ini. Tapi tentunya teman-teman itu harus pertama itu periksa ke dokter dulu ya teman-teman ya. Wawakuce, saya tinggal jalan terasa melayang, kalau berdiri lama takut jatuh memang ya, seperti di dunia lain, seperti kayak sesuatu kita lihat di sekeliling kita itu terasa aneh ya, terus jalan itu terasa ngambang ya, kadang goyang, kadang oleng, bahkan pada saat kita di bawah rebahan aja, itu badan kita itu terasa goyang ya teman-teman, dan itu saya dulu itu rasakan, itu hampir setiap hari ya teman-teman ya. Dalam kondisi seperti ini, kalau bahasa medisnya itu mungkin ya ahli medis yang paham ya, yang tahu ini apa namanya sensasi seperti ini itu bahasa medisnya seperti apa. Tapi dalam saya menghadapi gangguan ini ya, dulu itu sering mengalami seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kayak ngeblank, udah gitu kalau bersosialisasi itu seperti kayak nggak nyambung ya, terasa aneh ya. Jalan itu aja seperti kayak nggak napak gitu, nggak ada kekuatan di kaki ya. Itu bisa juga karena memang faktor energi kita itu sedang drop. Karena kita tiap hari ya teman-teman, kita itu tiap hari itu merasakan rasa yang nggak nyaman ya, sensasi-sensasi sering muncul dan kita sering khawatir ya, kita sering cemas ya, sering takut, kebingungan, ini itu, stres ya, jadinya apa? Energi kita itu cepat drop. Faktor energi drop itu juga bisa mempengaruhi apa? Kinerja otak ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Azam Manis.
Doakan saya juga terkena asam lambung udah parah ya, amin. Ya, saya doakan ya, intinya teman-teman yang belum sembuh saya doakan lekas membaik dan sembuh. Jangan lupa ya, metode-metode penyembuhannya apapun yang sedang dijalani teman-teman, lakukanlah dengan maksimal ya. Hadapinya dengan sabar dan ikhlas. Syukuri kemajuan sedikit demi sedikit ya, karena sembuh dari gangguan ini perlu proses, perlu tahapan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nyi Ganden. Keluhanku cuma di bagian dada tembus belikat, nggak ngos-ngosan atau sesak nafas. Ya, memang seperti itu. Jadi di area dada, kalau kita mengalami GERD ya, saya bilang mengalami GERD ya. Jadi kalau teman-teman itu belum periksa ke dokter, saya sarankan periksa ke dokter supaya apa? Kita tahu jenis gangguan lambung kita seperti apa ya, apa aja ya teman-teman ya. Saya dulu mengalami juga asam lambung GERD gitu ya teman-teman. Jadi kalau GERD-nya lagi apa namanya kambuh ya, lagi tinggi ya intensitasnya, itu pasti di area belikat juga ikut terdampak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi dari akunnya Wian Madiani. Sisa nafas aja masih berat, gimana ya solusinya? Nafas berat bisa dilatih dengan cara seperti apa? Kita olah nafas, nafas diafragma ya teman-teman ya. Nafas diafragma artinya kita melatih dengan rileks ya, dengan santai ya. Atur nafas, kita masukkan nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut ya. Tapi jangan terbebani dengan itu ya, jangan terbebani. Jadi ketika teman-teman melakukannya, cara berlatihnya itu lakukanlah dengan rileks dan santai. Jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi dari akunnya Iman Firmansyah. Sekarang saya lagi merasakannya, doain sembuh. Jadi sedang merasakan banyak sensasi, ya teman-teman ya. Dalam proses penyembuhan asam lambung GERD anxiety, sensasi itu mengiringi setiap hari, ya teman-teman ya. Kadang sensasi ini hilang, terus ada lagi yang timbul, ya teman-teman ya. Terus ada lagi, ya sudah hilang lagi, ada yang timbul lagi. Kadang intensitasnya naik, kadang intensitasnya turun, ya teman-teman. Dalam proses penyembuhan, sebelum kita itu mulai normal lagi, mulai membaik lagi, kecemasan kita mulai terkendali, mental kita semakin naik, ya sebelum kita mencapai kestabilan itu, sensasi itu akan mengiringi. Yang terpenting adalah ketika teman-teman sering merasakan sensasi setiap hari, setiap saat, teman-teman itu jangan selalunya takut, selalunya khawatir, ya karena apa? Karena kalau kita selalu takut itu kan sudah terjadi setiap hari, itu hanya akan meruntuhkan mental kita. Sedangkan naiknya mental itu penting untuk penyembuhan. Tapi kalau muncul sensasi teman-teman itu selalu khawatir, selalu takut, itu mental itu justru akan semakin runtuh ya. Kalau mental semakin runtuh, penyembuhannya jadi akan lama ya teman-teman ya. Jadi harus berlatih untuk tidak menakutkan dan mengkhawatirkan sensasi itu. Memang susah, tapi bisa dilatih ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Muhammad Reza. Mas Sultan dulu waktu masih sakit lambung, pernah merasa perut begah nggak? Makan sedikit perutnya begah, rasa penuh. Kalau pernah berapa lama bang baru sembuh? Nah ini ya teman-teman ya, perut kembung begah. Seperti tadi sudah saya sampaikan ya, kembung begah itu akan mengiringi setiap hari. Karena kita masih mengalami gangguan asam lambung ya. Asam lambung itu tidak normal itu bisa terjadi di saat-saat yang tidak kita duga ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita patok dengan oh ini 1 jam lagi ini akan kambuh, itu nggak bisa ya. Jadi itu berpengaruh juga terhadap pikiran kita ya. Jadi ketika kita sudah makan pun ya, makanan juga sudah kita hindari, makanan yang aman-aman saja. Tapi pikiran kita itu berisik dan kita ikutin terus, kita apa namanya jadinya stres ya, kebingungan ya, akhirnya cemas, itu juga asam lambung akan bereaksi ya teman-teman ya. Terus radang lambung, iritasi lambung, atau luka lambung itu bisa menyebabkan kembung begah juga. Jadi makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, yang belum periksa ke dokter, periksakan dulu ya teman-teman ya. Biar bagaimanapun, dengan metode apapun, metode mau tanpa obat atau apa ya teman-teman ya, pastinya kita harus pastikan dulu pengecekan ya, supaya apa ya, supaya kita nanti dalam menghadapi gangguan ini, dalam proses penyembuhan dengan metode apapun, itu bisa mengurangi rasa takut ya, rasa khawatir ya teman-teman ya. Dan berapa lama sembuhnya ya, saya itu kalau kembung begah itu jujur saja itu lama ya teman-teman ya. Jadi kembung begah itu seperti ya kayak sudah biasa akhirnya ya teman-teman. Oh ya ini kembung, oh ya tadi saya telat makan, oh ya ini kembung, oh tadi habis makan ini, itu ya teman-teman ya. Masing-masing orang bisa saja berbeda lama waktu sembuhnya ini ya. Ada yang nggak merasakan sudah kembung begah tapi masih merasakan sensasi yang lain ya teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, kembali saya ingatkan lagi ya, mohon dukungannya. Kalau dirasa video-video saya itu bermanfaat ya, bantu subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi ya, menemani, memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya pas pada saat saya live, teman-teman bisa langsung bertanya secara online, dan insya Allah akan saya jawab ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Arjuna Juna. Apa penyakit lambung ini bisa membuat kita tidak bisa tidur 2 hari 2 malam, dan bagaimana penanganannya, Mas? Betul sekali ya. Kita mengalami gangguan asam lambung itu bisa mengakibatkan kita jadi insomnia ya. Karena apa? Penyakit atau gangguan asam lambung ini kan terasa tidak nyaman ya. Pikiran kita jadi terpengaruh ya. Ketika kita merasakan tidak nyamannya di tubuh, karena sensasinya itu luar biasa sekali ya. Kadang kita menduga-duga, kadang kita itu berpikiran negatif, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Karena apa? Karena kita sudah berobat ke sana kemari, kok nggak sembuh-sembuh, masih merasakan ini. Jadinya apa? Kita kepikiran. Kalau kita kepikiran, ya akhirnya gangguan tidurnya pun akan muncul, ya. Jadi kita insomnia, pikiran selalu berisik, jangan-jangan ini, kok begini, ya, kapan sembuhnya, dan lain-lain, ya teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman dirasa memang teman-teman itu susah tidur ya, menerapkan metode relaksasi, meditasi ataupun relaksasi jenis yang lain ya, teman-teman sudah berusaha maksimal juga, teman-teman itu masih nggak bisa tidur, saya sarankan teman-teman hubungi ahli medis ya, dokter ya, ke dokter spesialis dalam dulu nggak apa-apa ya, atau mungkin ke dokter spesialis lain ya, apa namanya, konsultasikan saja. Saya nggak bisa tidur karena saya juga mengalami gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang dirasa itu kita sudah tidak bisa menanganinya secara mandiri ya, kita mencoba-coba ini itu dan sebagainya, malah akan menjadi beban, semakin stres, ya saya sarankan teman-teman hubungi profesional ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi di video-video berikutnya. Dan kalau teman-teman mau request dibikinkan video apa, komen saja ya teman-teman ya. Tetap semangat, insya Allah gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang teman-teman rasakan juga nanti akan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, salam sehat semangat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.